kami mahasiswi akuntansi 2019 Universitas Pembangunan Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik dengan judul Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi, karena topik ini sangat menarik, kita memperkenalkan dulu nih anggota-anggota kelompok kami. Nah, yang pertama ada Evita Sari. Halo. Lalu ada Mita Permata. Hai. Dan juga saya sendiri, Rahel Simanjunta. Nah, teman-teman, karena kita membahas tentang Kota Magelang nih. Nah, teman-teman tahu nggak Kota Magelang? Tahu dong. Apa tuh Kota Magelang? Jangan-jangan cuma hanya tahu aja nih namanya Kota Magelang. Kota Magelang itu tempat Candi Borobudur dan Prambanan loh, teman-teman. Lah. Bukannya Candi Borobudur dan Prambanan itu ada di kota Yogyakarta ya? Ternyata bukan, itu tuh ternyata Candi Borobudur dan Prambanan itu adanya di Magelang, bukan di Jogja. Wah, informasi baru ya teman-teman, bahwa Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu terletak di kota Magelang, bukan di Yogyakarta. Nah, selain itu kota Magelang merupakan kota tertua yang ada di Jawa loh. Nah, pasti teman-teman nih bertanya nih, kenapa sih kita memilih pembahasan kita ini adalah kota Magelang? Kota Magelang itu merupakan tempat yang terkenal dan menjadi lokasi Candi Borobudur, yang itu tuh Candi Borobudur itu terkenal sampai mancanegara loh, teman-teman. Dan salah satunya tuh Candi Borobudur itu salah satu 7 dari keajaiban dunia. Nah, bukan hanya itu aja loh, Kota Magelang juga memiliki tempat wisata alam yang memiliki keindahan, yang menawarkan keindahan, tapi juga kaya akan nilai sejarahnya. Nah, pasti teman-teman kalau ke Kota Magelang sering melihat candi-candi, bangunan-bangunan kuno yang dijadikan sebagai destinasi wisata Magelang dengan nilai historis dan edukasi. Nah, mungkin langsung nih kita masuk ke pembahasan yang pertama nih. Benar banget nih, pasti pada udah penasaran kali ya tentang pembahasan yang akan kita bahas nih apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana pengaruh jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah PAD Kota Magelang. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kakak Rahel. Nah, bagaimana sih pengaruh jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah PAD Kota Magelang? Nah, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemerintah Kota Magelang, pendapatan asli daerah PAD Kota Magelang mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Nah, namun demikian ternyata sektor pariwisata di Kota Magelang belum optimal. Berdasarkan data dalam RKPD 2020 Kota Magelang, terbukti masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang yang hanya sebesar 4,56% dari kontribusi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan juga hiburan. Nah, rendahnya kontribusi ini dikarenakan pariwisata Kota Magelang yang belum banyak dikembangkan maupun dikelola baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta, sehingga tidak begitu membantu dalam menambah pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah strategi yang tepat guna mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Nah, itu dia pengaruh jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang. Nah, kita langsung aja ke topik selanjutnya yang pasti menarik dan seru banget untuk kita bahas ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini adalah bagaimana sih pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang. Nah, ini akan dijawab oleh Mita Permata. Silakan pada Mita. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat kita akan memunculkan laman dari Badan Pusat Statistik dari Kota Magelang sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Magelang, di sini banyak objek wisata, ada Taman Kayu Lenggeng dan museum-museum lainnya. Salah satunya Museum Diponegoro,
pada wisatawan domestik di tahun 2019 sebelum masa pandemi itu ada 10.599 wisatawan, dan pas terjadi masa pandemik di tahun 2020 itu menurun nih teman-teman menjadi 882. Dan untuk wisatawan mancanegara di tahun 2019 itu ada 120 wisatawan mancanegara. Nah, untuk di tahun yang pandemi ini di tahun 2020 menurun sangat-sangat drastis nih teman-teman, menjadi 4 wisatawan mancanegara aja. Wah, ternyata penurunan itu sangat drastis ya Kak Mita. Iya, betul, Benar-benar betul. yang dari 100 wisatawan menjadi 4 aja nih. Itu sangat berpengaruh sekali sih teman-teman karena masa Wah, pandemi iya ya, ini. pengaruhnya itu sangat signifikan ya teman-teman. Betul. Nah, kita langsung aja nih karena tadi udah pada bahas pandemi ya, COVID-19. Kita langsung aja ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana sih pengaruh COVID-19 terhadap objek wisata dan pendapatan asli daerah Kota Magelang. Nah, ini akan dijawab oleh Evita Sari. Pada Evita, silahkan. Nah, jadi pengaruh dari COVID-19 bagi objek wisata itu sendiri adalah terjadinya pembatasan wisatawan nih jumlahnya. Mungkin yang tadinya bisa 100%, sekarang cuma menjadi 30% wisatawan aja. Kemudian dari jam operasional juga terjadi pembatasan. Mungkin yang biasanya sampai jam 5 sore kita ngeliat sunset nih teman-teman, ternyata sekarang cuma sampai jam 3 sore aja yang dibuka dari jam 8 pagi. Kemudian di sini ada laman dari bisnis.com menyatakan bahwa menurut Ibu Siti Zumaroh menyampaikan kondisi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan nih teman-teman pendapatan asli daerah di Kota Magelang, yaitu karena wabah COVID-19 ini sehingga dapat mengakibatkan kontraksi ekonomi. Wah, ternyata COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang nih teman-teman. Karena sebenarnya kayak tadi yang udah dijelasin sama Kak Evita ya, ternyata wisatawannya itu semakin berkurang ya Kak ya, karena ada pembatasan ya, betul sekali ya. Nah, karena adanya COVID-19, adanya pembatasan, jadi kita yang mau pergi ke tempat wisata ini jadi nggak bisa ya kan, Terhambat gitu. benar banget terhambat, padahal kita udah pengen banget pergi jalan-jalan, melihat objek-objek wisata yang sangat menarik nih di Kota Magelang. Nah, karena pasti teman-teman semua juga penasaran nih, aduh objek wisata apa aja sih yang ada di Magelang, pasti bertanya-tanya, dan juga nanti mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman nanti setelah selesai pandemi ya. Teman-teman bisa menjadi referensi untuk pergi ke tempat-tempat yang nanti akan kita tampilin ya. Jadi kita di sini mau jalan-jalan virtual ya. Seru banget nggak? Iya, supaya kita jalan-jalan virtualnya lebih seru nih, kita langsung aja nih kasih videonya buat kalian semua untuk melihat langsung keseruannya jalan-jalan ke Magelang itu kayak gimana sih. Nih, langsung aja yuk kita lihat videonya. Cekidot.
Kalau aku sih Swagara Bumi ya, karena itu tuh kayak menyatu dengan alam gitu, asri banget gitu loh teman-teman. Waduh. Kalau aku sih, aku tadi tuh Mangli Skyview ya, karena bagus banget, lokasinya juga bagus banget. Terus itu biasa lah, anak-anak muda kan pasti mau foto-foto buat masukin Instagram ya. Fotonya tuh iya Instagramable banget, dan juga dia itu bisa ngeliat sunset dan sunrise yang pastinya tuh anak-anak muda banget lah gitu. Senja banget ya. Kalau kamu tuh apa tuh? Kalau aku suka banget sama Nepal, Van Java karena tuh berasa di luar negeri ya nggak? Iya betul. Bener banget nih, karena kan kalau ya Nepal pasti kita langsung ke luar negeri pikirannya ya. Iya. Mungkin kalau budgetnya kita mahasiswa nggak sampai situ, kita langsung bisa aja ke Magelang ya kan. Betul sekali Betul. kalau teman-teman. Jadi sebenarnya nih teman-teman, kalau teman-teman mikirnya kayak Magelang ini tuh identik dengan candi-candi aja ya kan, tentang candi-candi, Borobudur dan segala macam, tapi nggak hanya itu loh teman-teman. Kita juga banyak banget di Magelang tempat-tempat pariwisata, objek wisata yang sangat menarik yang pastinya teman-teman bisa langsung aja main-main ke Magelang gitu ya. Apalagi harganya itu sangat pas banget di kantong mahasiswa nih. Ada yang dari 2.000 sampai 20.000 aja nih. Ya ampun Kak, 2.000, dari 2.000. Pasti kalau di Tangerang Selatan ini ya ongkos inilah Iya, parkir Ini ya. hanya parkir aja gitu 2.000. Tapi kalau Magelang tuh kayak udah sampai tiket masuk itu tuh 2.000, itu kayak murah banget sih, Jadi teman-teman. terjangkau banget buat semua kalangan, apalagi anak-anak muda yang pasti pengen banget berwisata ke tempat-tempat yang sangat menarik dan juga instagramable banget nih, ya kan? Nah, kita udah ada di penghujung ya, udah ada di penghujung video ini nih. Kita udah bahas dari tadi, pertama kita udah membahas bagaimana sih pengaruh dari objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang, juga pengaruh COVID-19 gitu. Dan tadi udah banyak banget yang udah kita bahas, dan juga itu semoga menjadi info buat teman-teman ya kan ya, menjadi info yang sangat menarik buat teman-teman. Dan juga tadi kita sudah liburan virtual jalan-jalan ke Magelang, semoga menjadi referensi buat teman-teman yang di rumah, yang nanti mungkin setelah COVID-19 sudah selesai, pandemi sudah selesai, sudah mempunyai ini list apa aja sih yang mau didatengin ke Kota Magelang gitu ya. Ya kan ya? Betul. Nah, mungkin cukup sekian video kita saat ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.